Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030106 kelas 1C. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai buku Politik Konstitusional dan Demokrasi Multinasional sebagai tugas buku mingguan saya yang keempat. Pembahasan mengenai tugas mingguan buku keempat yaitu Politik Konstitusional dan Demokrasi Multinasional. Di sini kita akan membahas pertama mengenai pengertian politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga, politik adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Berikutnya kita akan membahas tentang konstitusional. Konstitusional adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani termasuk hal terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Maksud konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi. Di sini pengertian konstitusi sendiri adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang berikut yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintah diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Yang berikutnya adalah kekuatan perusahaan multinasional. Dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara ditentukan oleh faktor kekuatan modal yang luar biasa. Bahkan, seringkali mereka menjadi faktor utama dan penentu dari kemenangan suatu pemilihan kepemimpinan sebuah negara. Dengan jaringan yang dimilikinya, mereka berada pada sebuah kekuatan untuk dapat mempengaruhi dan memobilisasi dukungan. Dengan dunia abad ke-20, satu berjuang untuk mengatasi berbagai bentuk konflik dan jenis baru klaim politik dan budaya. Demokrasi sering keragaman dan ketertiban warga, nasionalisme, federalisme, kosmopolisme, dan mengkaji interaksinya antara etis, identitas, dan politik. Karya yang diterbitkan dalam seri ini adalah berkaitan dengan tema representasi warga negara dan kepentingan dan bagaimana ide-ide ini dipertahankan di tingkat lokal dan global yang semakin meningkat. Konvergen selanjutnya sering ini mewujudkan mengadvokasi politik baru kebijakan dan proyek sosial dengan maksud untuk menciptakan perubahan dan mengakomodasi keragaman dalam banyak ekspresi. Berikutnya adalah politik konstitusi dan di demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas dalam demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka untuk menstruktur hubungan mereka dengan komunitas lain. Negara atau keduanya, pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya berkaitan dengan persatuan nasionalisme atau seluruh negara bagaimana dan integritas teritorial, kondisi keragaman dan multinasional. Demokrasi cenderung mencakupi semua kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi ical dan proses legislatif, keputusan eksekutif, publik, pembuatan kebijakan dan hubungan antar pemerintah adalah contoh dari politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman yang dalam demokrasi multinasional.
Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah dikatakan oleh periode politik luar biasa di mana perdebatan, musyawarah, erasi, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini sering mirip dengan eksistensial krisis untuk negara sebagai struktur mereka. Terkadang keberadaan mereka dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari politik. Langkah beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, demokrasi. Politik konstitusional, apakah itu duduk di depan atau di belakang kompor demokrasi multinasional kontemporer, biasanya mewakili atau telah mewakili periode penting dalam perkembangan multinasional. Negara nasional dan negara minoritas dibagi. Selanjutnya kita membahas aktor dan proses politik konstitusional di multinasional demokrasi. Keragaman yang mendalam dari demokrasi multinasional membentuk konstitusional politik tutorial. Keadaan politik yang luar biasa ini adalah terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan ke tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Berkaitan dengan tempat dan status negara-negara minoritas, biasanya di garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional adalah isu-isu tersebut seringkali memiliki nilai simbolis yang benar, misalnya ketika datang ke kualifikasi negara minoritas. Akankah secara resmi diakui, dianggap sebagai suatu bangsa, sebagai beberapa jenis lain dari kelompok yang berbeda? Bagaimana akan mengakui ini? Diungkapkan pertanyaan mengenakan yang secara resmi di pusat politik konstitusional dalam demokrasi multinasional ras adalah salah satu yang sulit untuk dinegosiasi. Sangat sering pengakuan bangsa selain diproyeksi oleh negara tidak berpikiran untuk banyak, jika bukan sebagaimana besar warga negara dan politik di negara multinasional. Pemerintahan sendiri melalui diskriminasi teori politik kekuasaan merupakan dimensi yang paling penting dari konstitusional politik dalam demokrasi multinasional. Yang berikutnya adalah siapa aktor politik konstitusional di demokrasi multinasional. Badan dalam politik konstitusional negara multinasional dapat dilihat dari berbagai cara. Dari sudut pandang yang ketat dari multinasionalisme, orang biasanya melihat berbagai negara terlibat dalam suatu kasus. Hubungan mereka dalam negara dengan negara lain memang dalam pengaturan multinasionalisme biasanya polarisme, ideasionalisme internal atau sifat negara yang merupakan jantung politik konstitusional dari sebuah lembaga. Sudut pandang politik konstitusional di negara-negara multinasional yang federal di alam virtual, pusat dan unit konstitusional pemerintah masing-masing mewakili politik masyarakat. Perspektif institusional dalam multinasional dapat menjadi digabungkan dalam pandangan bahwa pemerintah pusat mewakili pergerakan negara di seluruh negara bagiannya, sementara unit konstitusi pemerintah mengawasi sebuah negara minoritas akan berbicara atas nama komunitas itu, sementara negara memproyeksi bangsa tertentu itu lembaga lain. Dalam demokrasi multinasional, kepentingan sering dikaitkan dengan kebijakan publik atau pengaturan fiskal. Misalnya, negara-negara minoritas cenderung tidak suka menjadi penyambung negara. Memang, ketika hasil seperti itu terjadi, adalah tumpang tindih identitas dan perpecahan ekonomi teritorial yang memacu gerakan nasionalisme untuk terlibat dalam politik konstitusional untuk membawa beberapa jenis perubahan pemerintah. Catatan demokrasi negara tidak otonom yang dicari oleh negara-negara minoritas mungkin tidak diinginkan di tempat lain di negara ini dan dapat ditentang oleh negara pusat dan berbagai alas.
Yang pertama, persatuan nasionalisme. Yang kedua, kesetaraan. Yang ketiga, koherensi. Yang keempat, rasionalis. Oleh karena itu, politik konstitusional dapat tentang pemerintah dalam suatu negara. Bagaimana menentukan kesepakatan tentang perbedaan pembagian kekuasaan atau aturan dasar untuk pembuatan kebijakan politik. Konteks preferensi yang berbeda yang berasal dari politik yang berbeda, sosial budaya, dan realitas ekonomi. Pada tingkat mikro, politik konstitusional dalam demokrasi multinasional menampilkan politis. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat terpilih dan di beberapa kasus negosiasi dapat dibatasi untuk sejumlah kecil orang. Partai politik biasanya sangat berpengaruh dalam membentuk dinamika icas politik konstitusional sebagai tujuan yang lebih besar dari konstitusional. Perubahan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dimensi kekuasaan partai politik. Penyesuaian kembali dalam sistem kepemerintahan dapat memiliki pada gilirannya penting efek pada politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Ini adalah apa yang telah terjadi di Belgia, di mana partai-partai politik berada tidak diragukan oleh aktor utama politik konstitusional seperti yang ditunjukkan. Baik, pembahasan berikutnya yaitu nasionalisme, feminis, dan kiri kanan politik di Belgia. Aktor utama politik konstitusional di Belgia adalah tanpa meragukan partai politik. Ini tidak mengejutkan mengingat mereka demonisasi dalam sistem politik Belgia secara keseluruhan. Lebih khusus lagi, reformasi konstitusional negara reformasi seperti yang biasanya disebut di Belgia sangat penting terbatas pada presiden partai politik dan lingkungan mereka. Kemarahan umumnya terdiri dari sejumlah politik top lainnya dan ahli kelembagaan partai yang terakhir ini sering disebut dengan Serepa. Partai politik yang merundingkan reformasi negara umumnya membuat mayoritas yang dibutuhkan di parlemen. Untuk reformasi konstitusi dalam arti kata yang ketat, mayoritas dua perlu diperlukan dalam Kamar dan Senat, yang hanya dapat merevisi pasal-pasal tersebut. Konstitusi yang telah dibuka untuk direvisi oleh deklarasi bersama jatah mayoritas parlemen dan pemerintah federal di legislatif sebelumnya. Momen konstitusional adalah peristiwa konstitusional tingkat tinggi yang berdampak pada hubungan antara negara pusat sebagai besar dikendalikan oleh negara mayoritas dan negara minoritas menanakan. Dalam keadaan yang sama, ini adalah urutan yang lebih tinggi daripada kegiatan legislatif biasanya. Momen konstitusional seperti ini adalah relatif jarang dan mereka mewakili peristiwa penting yang mengkristal sifat hubungan antara negara pusat dan negara-negara minoritas. Hubungan timbal balik antara nasionalisme minoritas dan mayoritas, nasionalisme bangsa. Yang penting, momen konstitusionalisme seperti ini sering mendramatisir dan merangkum ketegangan antara kekuatan konstitusional dan bentuk konstitusional, dan ketegangan antara demokrasi dan hukum dan partai politik multinasional. Mereka juga dapat menyebabkan bentrokan legitim antara bentuk konstitusional yang mapan dan konstitusi kekuasaan yang kuat diwakili oleh kehendak demokrasi rakyat di unit subnegara teritorial yang berdefinisi dengan baik. Nasionalisme subnegara mendiami komunitas imajiner yang moral politik, di mana timbal balik diharapkan dan gagasan tentang kolaborasi martabat kolektif. Kesejahteraan beragam dan akomodasi bersama adalah penting. Persepsi oleh subnegara bagian ini mengatakan bahwa harapan timbal balik mereka telah dilanggar adalah faktor yang berkontribusi terhadap perubahan radikal dan nasionalisme subnegara preferensi publik. Demokrasi adalah pusat dari politik konstitusional. Seperti yang dibahas di atas, ketegangan antar kekuasaan konstitusi dan konstitusional, bentuk atau antara demokrasi dan hukum, atau antara politik dan hukum,
atau antara legitimasi dan legislatif. Mewujudkan pusat politik dilema, politik konstitusional dan demokrasi plurinasional dengan gerakan nasional subnegara bagian. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.